Teddy Indrawijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Mayor Teddy, telah menjadi sorotan publik sejak ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Penunjukan ini, yang kerap disebut sebagai karpet merah, secara kiasan, menandai lonjakan karir luar biasa bagi perwira menengah TNI Angkatan Darat ini. Dari ajudan setia Prabowo menjadi salah satu pejabat sipil strategis di usia 35 tahun. Teddy tak hanya mencuri perhatian karena prestasinya, tetapi juga memicu kontroversi, terutama terkait kenaikan pangkatnya yang baru-baru ini diresmikan pada tanggal 25 Februari tahun 2025, dari mayor menjadi letnan kolonel. Teddy lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada tanggal 14 April tahun 1989, dari keluarga militer. Ayahnya Kolonel Purnawirawan Giono dan ibunya Mayor Patris R. Arumbayan. Setelah lulus dari SMA Taruna Nusantara, ia masuk Akmil dan menyelesaikan pendidikannya pada 2011. Kariernya dimulai di Komando Pasukan Khusus, Kopassus, di mana ia menjabat sebagai komandan peleton. Teddy kemudian menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mengikuti pendidikan militer internasional, termasuk US Army Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat, pada 2020, di mana ia lulus sebagai International Honor Graduate, di antara ratusan perwira dari berbagai negara. Namun, yang benar-benar mengantarkan Teddy ke panggung nasional adalah perannya sebagai ajudan. Ia pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo, tahun 2014 sampai tahun 2019, sebelum menjadi ajudan Prabowo saat menjabat Menteri Pertahanan, tahun 2020 sampai tahun 2024. Ketika Prabowo dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Teddy mendapat karpet merah, berupa penunjukan sebagai Seskap, posisi yang secara teknis berada di bawah Menteri Sekretaris Negara, tetapi memiliki pengaruh besar dalam mengoordinasikan kerja kabinet. Penunjukan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Teddy masih aktif sebagai prajurit TNI dan usianya jauh lebih muda dibandingkan pendahulunya seperti Pramono Anung. Kenaikan pangkat yang kontroversial, pada tanggal 25 Februari tahun 2025. Teddy resmi naik pangkat dari mayor ke letnan kolonel melalui keputusan Panglima TNI nomor Kep. 238. 2025 tentang kenaikan pangkat reguler percepatan, KPRP. Langkah ini memicu perdebatan sengit. Menurut Peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022, kenaikan pangkat dari mayor ke letkol biasanya membutuhkan masa dinas 18-25 tahun. Tergantung jalur pendidikan dan prestasi. Teddy, yang baru berdinas selama 14 tahun sejak lulus Akmil 2011, jelas mendapatkan percepatan signifikan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut kenaikan ini sebagai penghargaan dari Mabes TNI. Tetapi detail prestasi spesifik yang mendasarinya tidak diungkap secara gamblang. Kritik muncul dari berbagai kalangan, termasuk Setara Institute dan Imparsial, yang menilai kenaikan pangkat ini tidak sesuai dengan sistem meritokrasi TNI. Mereka mempertanyakan apakah ini murni berdasarkan prestasi atau ada unsur politik dan kedekatan dengan Prabowo. Akademisi bahkan mendesak Teddy mundur dari TNI, karena jabatan Seskap tidak termasuk dalam 14 instansi sipil yang boleh diisi prajurit aktif menurut revisi UU TNI 2025, kecuali ia pensiun dini. Untuk memahami karpet merah yang diterima Teddy, mari bandingkan dengan karir rekan-rekan seangkatannya dari Akmil 2011. Pada umumnya, perwira lulusan Akmil 2011 dengan 14 tahun masa dinas, per 2025, berada pada pangkat mayor atau masih dalam proses menuju letkol melalui jalur reguler. Sebagai gambaran, proses kenaikan pangkat reguler dari mayor ke letkol biasanya membutuhkan pendidikan Seskoat, yang menjadi syarat formal di TNI AD. Namun, Teddy diduga tidak mengikuti Seskoat sebelum promosinya, melainkan mendapat KPRP, jalur khusus untuk prajurit dengan jasa luar biasa. Hal ini kontras dengan rekan-rekannya yang masih mengikuti pola karir standar. Misalnya,
Perwira seangkatan yang berprestasi mungkin baru menjadi komandan batalion, dan Yon, dengan pangkat mayor. Sementara Teddy sudah meloncat ke letkol dan menduduki jabatan sipil setara eselon 2. Kenaikan pangkat dan penunjukan Teddy sebagai Seskap tidak luput dari sorotan. Pendukungnya memuji dedikasi dan prestasinya, seperti keberhasilannya di US Army Ranger School dan kesetiaannya mendampingi Prabowo. Namun, kritik menganggap ini sebagai bukti nepotisme atau politik balas budi. Terutama karena jabatan Seskap tidak secara eksplisit masuk dalam daftar posisi sipil yang boleh diisi prajurit aktif versi UU TNI terbaru. Ada pula kekhawatiran bahwa percepatan karir ini bisa memicu kecemburuan di kalangan prajurit lain yang bertugas di lapangan tanpa karpet merah serupa. Teddy Indrawijaya memang mendapatkan karpet merah dari Prabowo, baik dalam bentuk jabatan Seskap maupun kenaikan pangkat kilat ke letkol. Dibandingkan rekan seangkatannya dari Akmil 2011, ia jauh melampaui pola karir standar TNI, baik dari segi pangkat maupun pengaruh. Namun, di balik prestasi gemilangnya, kontroversi terus mengiringi langkahnya. Apakah ini murni hasil kerja keras atau ada faktor lain seperti kedekatan dengan kekuasaan? Hanya waktu dan transparansi TNI yang bisa menjawabnya. Yang jelas, Teddy kini menjadi simbol ambisi, loyalitas, dan menjadi pertanyaan besar tentang meritokrasi di tubuh militer Indonesia.